Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurjana and this is presentation and I will be moderator and this my members. There is Marianti Poto and Munawara Yamin, Nurainun and Tia Andrea. So today I'm going to present my topic about the linguistic approach in discourse analysis. I hope this presentation will be useful and easy to understand. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Jadi berdasarkan teori dari Barbara Johnson dalam bukunya Discourse Analysis, bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi manusia yang tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk makna dan melakukan tindakan sosial. According to Johnston 28, language is always used in a context and it is part of social practice. Artinya, bahasa tidak bisa dipisahkan dari situasi, tujuan, dan hubungan antar penutur. Selanjutnya, dalam kajian linguistik modern yang tidak hanya berfokus pada grammar atau struktur kalimat saja, tetapi juga pada bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata. This leads to the study of discourse analysis. Nah, menurut Johnston, discourse adalah actual instances of communication, yaitu penggunaan bahasa dalam situasi nyata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Analisis wacana melihat bahwa makna tidak hanya berasal dari satu kalimat, tetapi dari hubungan antar bagian dalam teks. Maka dari itu, kita perlu pendekatan yang bisa menganalisis struktur bahasa secara lebih mendalam, yaitu linguistic approach atau pendekatan linguistik. Namun, dalam praktiknya, banyak orang masih memahami teks hanya dari isi tanpa memperhatikan aspek kebahasaan. Padahal, menurut Johnston, makna dalam discourse sangat dipengaruhi oleh bagaimana bahasa digunakan dan diorganisasikan. Untuk lebih mengetahui materi ini lebih mendalam, saya persilahkan pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Kepada saudari Marianti Poto, saya persilahkan. My name is Marianti Poto from class C. I am the first speaker with the material Discourse Analysis. So, discourse analysis is a branch of linguistics that studies how language is used in real-life communication. It does not only focus on grammar, vocabulary, or sentence structure, but also on how language functions in specific analysis. Understanding meaning requires looking at who is speaking, who the listener is, where the conversation takes place, and what the purpose of the communication is. This means that language is not studied in isolation but as part of social interaction. According to Barbara Johnson 2008, discourse is not simply a collection of sentence or spoken expression. Instead, it involves social processes in which language is used to perform action, express ideas, construct meaning, and build relationship between individuals. For example, people use language not only to share information but also persuade, apologize, request, or express feelings. Because of this, discourse analysis views language as something dynamic, meaningful, and closely connected to human interaction.
rather than a fixed system of rules. Nah, selain itu, analisis wacana membantu kita memahami bahwa makna suatu kalimat dapat tergantung pada konteksnya. Kalimat yang sama bisa memiliki arti yang berbeda sesuai dengan situasi, intonasi, atau hubungan antara penutur dan pendengar. Misalnya itu, contohnya seperti ini. Nanti saya hubungi bisa berarti janji yang sungguh-sungguh, tetapi juga menjadi cara halus untuk menolak atau menghindari sesuatu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konteks memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan makna. Analisis wacana juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan penelitian sosial. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, analisis ini membantu siswa memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi nyata, bukan hanya dalam buku pelajaran. Nah, selain itu, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan situasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang discourse analysis. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang discourse analysis. Selanjutnya, saya persilahkan pemateri berikutnya untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Munawara Yamin, saya persilahkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the moderator for the chance giving to me. I'm Munawara Yamin from KASI. So I would like to explain about the linguistic approach in discourse analysis. The linguistic approach in discourse analysis emphasizes the study of language aspects as the foundation for understanding discourse. It sees language as a systematic and structured system that can be analyzed through its components such as phonology, morphology, syntax, and semantics. According to Johnston, language structure plays an important role in shaping meaning. So, discourse is not random, but it's the result of how language is organized and used systematically. So, before we look at the example, it is important to understand that every linguistic choice made by a speaker or writer has a purpose. For example, word choice can show attitude or emotion, sentence structure can change the focus, and the connection between sentence helps the text become clear and meaningful. Oke, baik. Contoh yang pertama adalah word choice atau pemilihan kata. Nah, dalam pendekatan linguistik, pemilihan kata memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi makna serta nuansa yang ingin disampaikan. For example, he is very smart dan he is quite intelligent. Nah, kedua kalimat ini memiliki makna yang hampir sama, namun tingkat penekanannya itu berbeda. Frasa very smart memberikan penekanan yang lebih kuat dan bersifat lebih langsung. Sementara quite intelligent terdengar lebih formal dan cenderung lebih halus. Nah, jadi pemilihan kata atau word choice tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga mencerminkan attitude, tone, dan tingkat formalitas dalam suatu wacana. Nah, contoh yang kedua yaitu sentence struktur atau struktur kalimat. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara active and passive sentence. Nah, contohnya active itu contoh kalimatnya, the teacher explained the material clearly. Nah, untuk contoh passive, the material was explained clearly by the teacher. Nah, walaupun informasinya sama, tapi fokusnya beda. Kalau aktif di sini itu fokusnya ke teacher, siapa yang melakukan. Nah, kalau pasif fokusnya ke the material, apa yang dijelaskan. Nah, jadi struktur kalimat bisa mengubah fokus informasi dan cara orang memahami pesan kita. Kemudian, contoh yang ketiga
ketiga itu ada cohesion atau hubungan antar kalimat supaya teks kita nyambung dan tidak terputus-putus. Example, he studies her every day, therefore his grades are always high. Nah, di sini kata therefore yang berfungsi sebagai penghubung. Nah, therefore ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau cause and effect. Nah, jadi karena dia belajar rajin, maka nilainya tinggi. Nah, intinya kata penghubung seperti therefore, because, so itu sangat penting supaya teks kita lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, jadi dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat bahwa pendekatan linguistik itu membantu kita memahami bagaimana bahasa bekerja dalam sebuah teks, tidak hanya maknanya saja, tetapi juga struktur dan hubungan antar kalimatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang the linguistic approach in discourse analysis. Oke, next saya persilahkan pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya kepada saudari Nurainun. Saya persilahkan. Thank you for moderator to give me a chance today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Ainun from class C. I am the third person and I will present my material about main linguistic elements in discourse analysis. In the linguistic approach, several main elements are used to analyze discourse in depth. Jadi, dalam pendekatan linguistik terdapat beberapa unsur utama yang digunakan untuk menganalisis wacana secara mendalam. Apa saja sih? Yang pertama itu ada kohesi atau cohesion. Cohesion refers to the formal connections between parts of a text marked by the use of linguistic devices such as referency, like pronouns, conjunctions, substitutions, ellipsis, and repetition. Jadi, kohesi mengacu pada hubungan formal antara bagian-bagian dalam suatu teks yang ditandai dengan penggunaan perangkat kebahasaan seperti referensi kata ganti, konjungsi, substitusi, elipsis, dan pengulangan. Kohesi berfungsi untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam teks sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Tanpa kohesi, sebuah teks dapat terasa terputus-putus dan sulit dipahami. For example, the sentence Ani membeli sebuah buku baru. Dia membacanya setiap hari. Kata dia itu merujuk pada kata Ani. Ini disebut referensi. Jadi dia ini yang dimaksud adalah Ani. Kalimat-kalimat tersebut terhubung melalui kohesi. Contoh lain dalam bahasa Inggris yaitu ada I am hungry, so I eat. Jadi kata so di sini itu berfungsi sebagai konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat. Yang kedua ada koherensi. Koherensi berkaitan dengan hubungan makna atau logika antara bagian-bagian dalam suatu teks. Suatu wacana dikatakan koheren jika ide-idenya tersusun secara logis dan saling mendukung. Koherensi tidak hanya bergantung pada struktur bahasa, tetapi juga pada pemahaman pembaca. Contohnya, saya belajar tadi malam, hari ini saya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Hubungan logis yaitu belajar sehingga mendapatkan hasil ujian yang lebih baik. Adapun contoh tidak koheren yaitu seperti kalimat saya belajar tadi malam, cuaca hari ini sangat panas. Tidak ada hubungan makna yang jelas atau tidak koheren. Selanjutnya kita masuk ke
tata bahasa dan sintaksis. Struktur kalimat memainkan peran penting dalam penyampaian informasi. Susunan kata dapat memengaruhi makna, penekanan, dan kejelasan. Adapun contohnya, kalimat pertama yaitu saya hanya membaca buku itu. Yang kedua, hanya saya yang membaca buku itu. Kalimat pertama yaitu menekankan tindakan, sedangkan kalimat kedua menekankan subjek. Contoh lain, bahasa Inggris penting untuk masa depan. Strukturnya itu terlihat sederhana dan mudah dipahami. Itu dia contoh dari tata bahasa dan sintaksis. Selanjutnya yaitu pilihan leksikal atau lexical choice. Pemilihan kata sangat mempengaruhi makna dan nuansa dalam wacana. Kata yang berbeda dapat memberikan kesan yang berbeda. For example, in English, the first sentence is he passed away, and the second sentence is he died. Artinya, kalimat pertama itu terlihat sangat formal, yaitu ia meninggal dunia, sedangkan kalimat kedua terkesan lebih tidak formal, yaitu ia mati. Adapun contoh lain yaitu seperti kalimat siswa itu sangat cerdas dan siswa itu cukup pintar. Cerdas memberikan kesan lebih kuat daripada pintar. Selanjutnya yaitu tentang struktur informasi. Struktur informasi berkaitan dengan bagaimana informasi disusun dalam kalimat, terutama antara informasi lama, are given, dan informasi baru, or new. Hal ini membantu pembaca mengikuti alur ide. Contoh, kalimat, Ani telah membeli sebuah buku baru. Buku itu sangat menarik. Kalimat kedua, Ani telah membeli sebuah buku baru, yang dimana ini menginformasikan sebuah informasi baru. Sedangkan kata buku itu menginformasikan informasi lama. Adapun contoh lainnya yaitu kalimat ada seorang siswa di kelas. Siswa itu sangat aktif. Pengulangan referensi membantu pemahaman. Selanjutnya, ada penanda wacana or discourse markers. Penanda wacana digunakan untuk menghubungkan ide dan menunjukkan hubungan antar bagian dalam teks, yang dimana mereka membantu memperjelas struktur wacana. Contohnya, kalimat, saya ingin pergi, tetapi sedang hujan. Kata tetapi ini menunjukkan adanya sebuah pertentangan. Jadi hal ini menunjukkan ketidakpastian atau semacam keraguan. Contoh kalimat lainnya bisa kita ambil dalam beberapa percakapan. Contohnya, baiklah, saya pikir kita harus mulai sekarang. Jadi kata baiklah ini berfungsi untuk sebagai pembuka atau jeda berpikir. Mungkin hanya itu yang dapat saya uraikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang main linguistic elements in discourse analysis. And the last presenter, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada saudari Tia Andrea, saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Tia Andrea. Di sini saya akan membawakan materi terakhir yaitu tentang penerapan pendekatan linguistik dalam analisis wacana. Jadi, pendekatan linguistik dalam analisis wacana dapat diterapkan pada berbagai bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi unsur-unsur linguistik seperti
kohesi, koherensi, tata bahasa, dan pilihan leksikal. Untuk memahami bagaimana makna dibangun dalam wacana, melalui pendekatan ini, peneliti mampu menganalisis tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana hal itu dikatakan dan bagaimana hal itu memengaruhi interpretasi. Jadi dalam percakapan sehari-hari, misalnya ciri-ciri linguistik dapat diamati melalui penggunaan dan adapun contoh dialognya yaitu saya bertemu Sarah kemarin. Dia bercerita tentang acara itu. Jadi kata ganti itu si, merujuk kembali kepada Sarah, menciptakan kohesi melalui referensi. Tanpa koneksi ini, kalimat-kalimat tersebut akan terasa terputus. Demikian pula dengan penanda wacana seperti well, so, and you know. Sering digunakan dalam wacana lisan untuk mengatur ide dan mengelola interaksi. Misalnya dalam kalimat well, I think we should start now. Kata well ini itu menandakan transisi atau keraguan yang menambahkan makna di luar kata-kata literal. Adapun contoh lainnya dapat dilihat dari contoh lain dapat dilihat dalam teks tertulis seperti esai atau artikel dalam sebuah paragraf akademis. Seorang penulis dapat menggunakan kata penghubung seperti namun, oleh karena itu, dan selain itu untuk menghubungkan ide-ide secara logis. Contohnya seperti banyak siswa yang merasa kesulitan berbicara, namun latihan teratur dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kata namun ini menunjukkan kontras dan membantu pembaca memahami hubungan antara kedua kalimat tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kohesi dan koherensi bekerja sama untuk menciptakan teks yang bermakna. Jadi dalam teks naratif, pendekatan linguistik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana peristiwa-peristiwa disusun. Contohnya itu seperti dahulu kala hiduplah seorang gadis muda. Ia tinggal di sebuah desa kecil. Suatu hari ia memutuskan untuk menjelajahi hutan. Jadi pengulangan kata. Ia menciptakan kohesi seperti urutan kronologis peristiwa berkontribusi pada koherensi. Jadi struktur ini membantu pembaca mengikuti alur cerita dengan mudah. Jadi dalam interaksi di kelas, pendekatan linguistik dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana guru dan siswa berkomunikasi. Contohnya itu seperti misalnya guru bertanya, apa gagasan utama dari teks tersebut? Terus muridnya itu menjawab seperti lingkungan, atau ide utamanya adalah tentang perlindungan lingkungan. Jadi adapun contoh selanjutnya itu adalah kita harus bertindak sekarang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Pengulangan struktur dan penggunaan kata kerja modal yang kuat seperti harus menekankan urgensi dan membujuk audiens. Jadi dalam teks sastra seperti novel atau puisi, pendekatan linguistik dapat digunakan untuk menganalisis ciri-ciri statistik. Contohnya pergaulan bebas, metafora dan struktur kalimat dapat menciptakan efek tertentu dan menyampaikan makna yang lebih dalam. Kalimat seperti malam itu gelap dan penuh ketakutan menggunakan bahasa deskriptif untuk menciptakan suasana
atau atmosfer tertentu. Jadi dalam menganalisis kesalahpahaman dalam komunikasi atau pendekatan linguistik juga dapat diterapkan. Itu contohnya seperti sampai jumpa nanti. Interpretasi kata nanti dapat bervariasi tergantung pada konteksnya yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang application of the linguistic approach in discourse analysis. Maybe hari ini. Based on the discussion in the previous chapter, it can be concluded that discourse analysis is a field of study that examines how language is used in real context, both spoken and writing. It does not only focus on the structure of language, but also on how language is used to contour meaning, convey message, and perform social action in everyday communication. The linguistic approach in discourse analysis plays an important role because it emphasizes linguistic elements such as cohesion, coherence, sentence structure, lexical choice, and information structure. These elements are interconnected and function to create discourse that is unified. Discourse that is unified, logical, and easy to understand. Through this approach, meaning in discourse can be analyzed in a more systematic and in-depth way. Maybe that's all for from our. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan